Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Pinasi dengan NIM 210600078. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video terkait wawancara yang telah saya lakukan. Silahkan menyaksikan. Ingin mewawancara Ibu untuk untuk yang pertama ingin tahu dulu nama Ibu siapa? Nama saya Yanti Widiawati, saya mengajar kelas 1. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke wawancara Ibu. Oke. Yang pertama, apa integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran seni komunikasi? Teknologi informasi yang sudah diintegrasikan dalam pembelajaran saya yaitu penggunaan HP, laptop, dan laptop. Untuk yang kedua, cara memilih Ibu cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran debat, apalagi kan Saya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalkan menggunakan video, maka saya gunakan untuk tugas menggunakan dikirim via dengan Untuk yang keempat, bagaimana cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda antara siswa? Kan siswa itu kan karakteristiknya macam-macam. Pertama di dulu ada siswa yang menggunakan media informasi menggunakan teknologi, ada juga yang siswa yang tidak ada siswa yang lalu dilihat juga dari pelajaran. Untuk yang kedua, bagaimana Ibu memastikan bahwa penggunaan teknologi ini dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa itu dengan ya kan siswa ada yang berkebutuhan khusus dan ada yang biasa saja, gimana caranya? Siswa yang aktif bisa dilibatkan, siswa yang pasif dalam tugas lain. Bagaimana Ibu memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Kalau saya libatkan orang tua, karena ini masih di kelas bawah, jadi saya kerjasama dengan Kalau misalkan media berbasis IT yang digunakan yang sering digunakan pembelajaran, itu apa aja? yang sering digunakan itu HP, terus laptop juga, ada proyek yang menggunakan proyektor. Contohnya inovatif apa tentang penggunaan teknologi untuk pembelajaran lebih menarik bagi siswa? Misalkan untuk menyimak cerita menggunakan melalui video. Terus kalau yang jadi menggunakan jadi gambar misalnya menggunakan gambar. Karena kan kalau di cerita saja anak kan kurang Ibu, apa hambatan atau kesulitan pembuatan maupun media yang Ibu gunakan untuk pembelajaran kelas? pertama kalau yang kelas 1 belum semuanya bisa membaca, jadi otomatis ada yang bisa memahami, ada juga yang tidak. Lalu orang tua juga tidak semuanya bisa bekerja sama itu, karena kembali ke orang tua juga
teknologi dapat membantu siswa untuk lebih memahami pembelajaran. Untuk yang kedua, bagaimana sih cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan di dalam pembelajaran kita? Cara memilih teknologi digital di kelas, yang pertama saya melakukan dulu apakah si siswanya itu punya HP masing-masing sebagai sumber meetingnya, dan kemudian juga menggunakan fasilitas sekolah jika ada. Kemudian kayak dulu itu apakah nyambung dengan tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan atau tidak, dan kemudian keefektifan media itu sendiri, apakah dengan menggunakan media itu dapat membantu guru dalam mengajarkan materi dan juga dapat membantu siswa ketika belajar. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana cara ibu merancang dan pembelajaran yang bermanfaat dalam media berbasis IT? Untuk merencanakan penyusunnya, saya melihat dulu tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, apakah sih tujuan pembelajaran itu ketika menggunakan IT akan membantu anak atau tidak? Kemudian disusun juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi tidak serta-merta semua pembelajaran bisa menggunakan teknologi atau IT. Untuk yang keempat, bagaimana ibu cara menyelesaikan penggunaan teknologi dengan gaya belajar kan di siswa itu kan berbeda-beda karakternya. Nah, ibu bagaimana caranya? Untuk menyesuaikannya, saya melakukan dulu observasi, kemudian melakukan pengamatan, dan kalau perlu saya melakukan kondisi ke rumah siswa masing-masing untuk agar tahu gaya belajar anak di sekolah dan di rumah apakah sama atau ada perbedaan. Nah, cara memastikannya bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa yang kan di sekolah pasti ada yang berkebutuhan khusus, ada yang normal. Nah, caranya gimana biar jadi mengakomodasinya? Kalau misalnya alhamdulillah di kelas saya tidak ada yang kebutuhan khusus, jadi paling disesuaikan dengan gaya belajarnya yang yaitu yang produk, konten atau proses, paling itu. Nah, kemudian mengakomodasi apakah si pembelajaran IT itu berhasil atau tidak, paling saya melihat mulai dari anak-anaknya. Kalau misalnya nilai anak-anaknya bagus, terlihat tertarik, berarti pembelajaran saya sudah sesuai. Nah, bagaimana ini cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran berkelas? Kalau mengelaborasikannya, saya dengan menggunakan permainan. Jadi anak tidak hanya melihat video pembelajaran, tapi diaplikasikan juga dengan permainan, misalnya games, tapi yang ada hubungannya dengan penggunaan IT. Media pembelajaran berbasis IT yang pernah digunakan atau sering digunakan di pembelajaran itu apa aja? Paling video animasi, terus games di Google, sama krisis. Contoh inovatif apa aja tentang penggunaan teknologi untuk pembuatan pembelajaran itu lebih menarik bagi siswa? Misalnya contoh inovatif yang sudah saya buat, saya pernah membuat media pembelajaran, video pembelajaran, tapi animasinya suara saya sendiri, dan kemudian anak juga bisa tahu gitu kalau misalnya itu suara gurunya, berarti anak sudah bisa menebak bahwa gurunya sendiri yang kreatif dia sudah berinovasi untuk membuat media pembelajaran. Atau juga misalnya games tapi saya yang membuat sendiri gitu. Jadi kan kalau misalnya karya sendiri pasti belum disebar, dan anak belum mengetahui bahwa dia belum dipakai orang lain. Nah, dari contoh inovatif tadi, hambatan dan kesulitan pembuatan dan penerapan media itu di kelas ibu apa aja?
Kalau hambatan pasti kalau Sebentar. penggunaan IT-nya atau tadi yang menggunakan games itu kan pasti online-nya pasti dari segi sinyal, dari internetnya kadang tidak sampai ke kelas, kemudian kadang arus listrik, dan yang pastinya sarana prasarananya kadang anak-anak tidak punya HP, atau juga misalnya dari segi gurunya juga misalnya laptopnya misalnya tidak mendukung ya, tidak, jadi kurang fasilitas dari sekolah, paling itu hambatannya. Nah, dari hambatan itu solusi dari kesulitan itu menurut ibu kayak gimana? Solusinya saya memastikan dulu, misalnya sebelum menggunakan pelajaran IT, saya bertanya dulu ke kelas lain apakah kelas lain menggunakan listrik atau tidak, gitu, karena kebetulan dari listrik di sini kadang kalau misalnya semua kelas menggunakan fokus kadang tidak memadai. Nah, kemudian dia berarti berkolaborasi ya dengan guru lain, kemudian juga berkolaborasi dengan sekolah tentunya. Nah, untuk wawancaranya cukup sekian ibu. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak mengganggu waktunya. Sama. Nah, untuk wawancara ke narasumber yang pertama yaitu Bu Yanti, dapat saya simpulkan bahwa teknologi informasi di SD khususnya di kelas rendah sangatlah penting dikarenakan pembelajaran berbasis teknologi bisa menarik minat siswa sehingga pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Nah, tetapi Ibu Yanti juga bekerja sama dengan orang tua murid untuk bisa membimbing pembelajaran di sekolah dengan menggunakan teknologi supaya seimbang dengan apa yang Ibu Yanti lakukan di sekolah, dan pastinya kesulitan yang dialami Ibu Yanti selama mengajar kelas 1 itu sangatlah banyak. Tetapi dalam kesulitan pembelajaran berbasis IT, Ibu Yanti bisa mengatasi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, setelah mewawancarai Ibu Nopi, kesimpulan yang saya dapat yaitu integrasi teknologi. Ini itu sangat mengubah cara pembelajaran Ibu Nopi karena teknologi sangat membantu siswa untuk lebih memahami pada pembelajarannya. Nah, kalau untuk memilih teknologi di pembelajaran dengan melakukan apakah setiap siswa sudah mempunyai handphone, kemudian menggunakan fasilitas sekolah, jika ada serta daya dukung, siswa dicek terlebih dahulu dan memilah media apakah yang efektif atau tidaknya untuk yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk yang berkebutuhan khusus, lebih dahulu memilah media apakah media yang efektif atau tidaknya untuk yang berkebutuhan khusus. Nah, alhamdulillah di sekolah SDN pada Suka 01 tidak ada. Tetapi kalau dalam terlambat pemahaman siswa, Ibu Nopi menggunakan games dalam pembelajaran supaya anak-anak dapat memahami apa yang disampaikan. Untuk kesulitan pastinya ada dalam hal fasilitas sekolah, kurangnya memadai. Contohnya ketika Ibu Nopi sedang menggunakan pembelajaran digital yaitu PowerPoint, dengan PowerPoint menggunakan proyektor, tetapi tenaga kelistrikan di sekolah tidak banyak. Maka dari itu solusi dari Ibu Nopi selalu berkolaborasi dengan guru-guru supaya dapat berjalan dengan baik. Nah, untuk review dari pertemuan 2-7, materi yang pertama yaitu teknologi dalam informasi pembelajaran dapat dijadikan sebagai alat pendorong ke arah kemajuan bangsa. Nah, untuk yang kedua, materinya teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di SD, yaitu teknologi komunikasi berkaitan dengan bagaimana mentransfer informasi kepada sasaran melalui berbagai perangkat atau media komunikasi. Dan yang ketiga, materinya konsep dasar multimedia, yaitu multimedia pada penggabungan dan pengintegrasian media seperti teks, animasi, grafik, suara, video ke dalam sistem komputer. Nah, untuk yang keempat, materinya pemanfaatan multimedia dalam pendidikan SD, yaitu tentunya sangat banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dalam segala bidang, terutama dalam pendidikan. Sebagai seorang guru harus menguasai multimedia.
Nah, untuk yang kelima, materi dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran, yaitu menggunakan multimedia dapat membantu siswa dalam belajar dan juga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien. Nah, untuk materi yang keenam, media pembelajaran berbasis IT, yaitu pembelajaran berbasis ICT secara umum perangkat yang diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran seperti contohnya dulu ketika belajar menggunakan Blackboard dengan menggunakan Kapur, dan sekarang berkembang menjadi whiteboard, dan juga setiap kelas pastinya ada Smart TV untuk presentasi. Itu pun kalau misalkan sekolahnya yang memfasilitasi. Nah, cukup sekian dari apa yang kesimpulan saya dapat di wawancara dengan kedua narasumber yang berbeda. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.